Siang hari ini Engkau boleh memberi kami kesempatan untuk bersama-sama menyembah, memuji Tuhan, dan saat ini kami mau belajar firman-Mu. Kiranya Engkau yang terus menyelidiki hati kami, Tuhan, sehingga kami boleh Kau dapati tetap setia kepada Tuhan dan firman-Mu. Kami mohon Engkau menuntun kami ke dalam kebenaran-Mu, Roh Kudus menyingkapkannya bagi kami, dan memberikan hati yang taat kepada kami untuk melakukannya. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah menjaga ruang yang aman. Dari Efesus 6 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Mari kita membuka Alkitab kita, Efesus 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya bacakan buat kita, Bapak Ibu dan anak-anak bisa perhatikan Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu ini, yang adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Hari ini dengan tema menjaga ruang aman, kita akan bicara tentang KDRT. Ya. KDRT, apa sih KDRT itu? Tentunya beberapa di antara kita sering mendengar kata ini. KDRT itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin kita bertanya, anak-anak remaja kenapa belajarnya KDRT? KDRT itu bukannya masalah orang dewasa. Nah, KDRT itu perlu kita sama-sama pahami, karena itu seringkali terjadi di sekeliling kita, bagaimana kita menjalankan peran kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi bagian yang untuk mengatasi hal ini, begitu ya, entah itu mungkin teman kita, atau bahkan mungkin di tengah-tengah keluarga kita mengalami, kita tahu bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita adalah pria dan wanita, ya, yang kelak nanti akan hidup dalam rumah tangga. Kita perlu tahu dari awal tentang kenapa KDRT bisa terjadi dan bagaimana kita nantinya menjalankan peran sebagai istri, sebagai suami kelak, gitu ya. Oke. Nah, KDRT itu adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jadi ada banyak faktor yang termasuk di dalam masalah KDRT, ya, bukan hanya masalah dipukul dan sebagainya, termasuk pelecehan secara seksual, psikologis, yang psikologis itu berarti sesuatu yang menimbulkan ketidaknyamanan, bisa mengganggu secara kejiwaan, bahkan penelantaran. Maksudnya penelantaran di sini berarti misalnya di keluarga seorang ayah tidak memberikan nafkah untuk anak-anaknya, untuk istrinya, atau orang tua yang menelantaran anak-anak, ya, anak-anak maksudnya berarti mungkin kebutuhan hidupnya tidak tercukupi. Nah, baru-baru ini ada berita yang sangat menurut saya kejam sih, ya. Yang namanya anak itu pasti nakal, ya, ada kenakalannya. Nah, ada papa yang anaknya itu dia cabutin kukunya, ya. Bayangkan tuh, ya, betapa jahatnya, ya. Itu kekerasan, ya. Jadi kuku anaknya dicabut, kemudian dibuang di jalan. Nah, akhirnya ini mamanya marah, ya,
nggak salah ya, mamanya marah, terus si suaminya ini dibawa ke kantor polisi ya, ditahan di kantor polisi. Ya, kalau kita mau cari berita tentang KDRT itu banyak sekali. Dan korban dari KDRT ini kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak sampai remaja, dan pelakunya biasanya adalah laki-laki. Minta maaf ya, bukan karena saya wanita menyudutkan yang laki-laki ya. Tapi realitanya begitu. Tetapi kita juga menemukan ada laki-laki yang jadi korban, ada bapak-bapak yang jadi korban. Kalau di Papua ini banyak sekali ceritanya ya, ceritanya luar biasa. Jadi mama-mama sekarang juga nggak mau kalah gitu ya. Mama-mama juga sekarang bawa parang, bawa kayu gitu kalau dianiaya. Nah, kasus KDRT pada anak-anak ini data yang saya dapat, kita lihat dia memisahkan antara anak perempuan dan anak laki-laki. Ini kejadian 1 Januari sampai bulan Juli yang lalu ya. Kita lihat secara fisik ada 1.111 kasus ya. Korban kekerasan psikis, ini psikologis. Korban kekerasan seksual ya, seksual ini pelecehan seksual. Ini banyak ya, banyak terjadi di banyak di keluarga, di lingkungan masyarakat, di sekolah, bahkan banyak pelaku pemerkosaan itu adalah guru gitu ya. Nah, ini kita perlu hati-hati. Korban eksploitasi berarti yang dimanfaatkan anak di bawah usia untuk mencari uang ya. Ada juga yang dimasukkan untuk prostitusi, kemudian yang dipaksa kerja gitu ya, belum usianya kerja sudah kerja ya. Korban ini ya, yang lainnya penelantaran. Nah, kita bisa lihat. Kemudian ini yang terhadap wanita. Wanita ini catatan 2020. Nah, ini terjadi sepanjang tahun 2019 ya. Nah, ini banyak ya, kalau kita lihat jumlahnya dalam 1 tahun tuh banyak sekali. Saya cari data, baca data, banyak sekali ya yang terjadi. Nah, kenapa KDRT ini penting ya menjadi sorotan untuk kita perhatikan dan sama-sama, bukan hanya masalah hukum, aparat keamanan begitu. Karena kekerasan dalam rumah tangga ini merusak kehidupan di masa sekarang, masa kini, dan juga masa depan. Bayangkan ya, pengaruhnya itu bukan hanya sampai masa sekarang aja, tetapi juga mempengaruhi masa depan. Ya. Anak-anak yang mengalami KDRT itu akan bertumbuh dengan rasa tidak aman atau insecure ya, yang ditandai dengan rasa cemas, rendah diri. Jadi kalau kita lihat di anak-anak yang tumbuh dalam keluarga-keluarga yang sering konflik, adanya kekerasan, dia akan gampang sekali merasa tidak aman ya. Tidak aman itu bisa ditunjukkan dengan rasa cemas ya, gampang cemas, kemudian rendah diri. Nah, yang menarik, saya mempelajari psikologi selama belajar konseling, rendah diri itu tidak selalu ditampilkan dengan tidak percaya diri, tampil di depan, pemalu gitu ya, enggak. Ya, rendah diri itu bisa ditampilkan juga dengan menyombongkan diri, melakukan kekerasan juga gitu ya, untuk menunjukkan bahwa untuk menutupi gitu ya, menutupi kekurangannya, justru dia ingin tampil yang ya kalau kita bilang mungkin jadinya alay gitu ya. Kalau yang satu kelihatannya aduh dia rendah gitu ya, yang nggak berani bicara sama orang, pendiam sendirian. Tapi yang satu lagi dia mungkin dengan berantem lah, apalah, dia memperlihatkan bahwa saya ini kuat gitu ya. Nah, kemudian yang paling parah bagi saya akibat ya yang kita bilang itu masa kini, masa depan, seorang anak yang melihat tindakan kekerasan di dalam rumah tangga itu bisa meniru tindakan kekerasan yang pernah dialami ya. Jadi kalau dia di rumah dibully secara verbal ya, maksudnya dimaki lah atau nanti keluar itu dia akan tiru ya, dia akan lakukan hal yang sama kepada orang lain. Jadi kita bayangkan ya betapa menyedihkan kondisi ini. Jadi bukan hanya stop di satu
generasi, tetapi bisa sampai ke generasi selanjutnya. Kalau ini tidak diselesaikan, tidak diputus, ya. Nah, makanya ini menjadi hal yang penting untuk bersama-sama kita perhatikan, ya. Karena kita termasuk adalah orang yang ada di masa kini, dan anak-anakku, kalian adalah orang-orang yang akan hidup di masa depan, ya. Oke. Nah, oleh karena itu kita penting sekali ya, stop kekerasan terhadap perempuan dan anak, stop KDRT, begitu ya. Nah, ini sangat penting kita perhatikan karena gini, kenapa kita perlu ini ya? Karena secara hukum memang sudah diatur, ada undang-undangnya. Tetapi kita lihat makin ke sini ternyata orang nggak takut dengan hukum kok, gitu ya. Kekerasan itu makin bertambah, ya. Kenapa? Karena ada banyak faktor, ya. Nah, kalau di Papua khususnya itu, kenapa banyak mama-mama yang udah dipukulin sampai bonyok-bonyok gitu ya. Suaminya dilapor, tetangga nih yang bantu masuk dalam penjara, nanti dia cabut lagi tuntutannya. Kenapa? Karena banyak wanita itu sangat lemah, bergantung hidupnya sama penghasilan suami. Sehingga kalau suaminya masuk penjara, dia pikir saya mau makan apa, anak saya mau makan apa, bagaimana kami melanjutkan hidup. Nah, itu kondisi ya. Kita nggak bahas yang sisi itu, ya itu panjang sekali. Ya. Nah, itu makanya banyak kasus KDRT itu ditutupin, ya ditutupin. Jadi nggak mau dibawa ke ranah hukum. Nah, oleh karena itu sebagai anak Tuhan, kita perlu melihat kebenaran firman Tuhan itu bicara apa sih tentang KDRT itu, dan bagaimana kita mencegah itu terjadi. Kalaupun itu terjadi, bagaimana kita mendampingi, begitu ya. Nah, apa kata firman Tuhan tentang KDRT? Jelas kekerasan bukanlah gaya hidup dan cara menyelesaikan masalah di dalam keluarga berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan bahwa kalau ada masalah, kekerasan itu boleh dipakai, gitu ya. Itu bukan gaya hidup sebagai anak Tuhan. Hal pertama kita harus ingat itu. Kemudian setiap bentuk dan ekspresi yang sekalipun bertujuan baik, kalau dilakukan dengan jalan kekerasan, itu adalah melawan kehendak Tuhan. Jadi sekali lagi, apapun bentuknya, gitu ya, walaupun baik nih, ya, tetapi dengan kekerasan itu nggak boleh, ya. Mazmur 11 ayat 5 itu katakan, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ini, Tuhan benci dengan orang yang melakukan kekerasan, yang senang melakukan kekerasan. Ya. Jadi ingat, siapapun kita, ya, jangan lakukan kekerasan. Ya. Karena itu melawan kehendak Tuhan. Sekalipun mungkin kita bilang, saya mau dia jadi baik. Gitu. Tetapi kalau dengan kekerasan yang sudah melampaui batas itu jelas ya, jelas adalah hal yang Tuhan benci. Kemudian rumah tangga atau keluarga, firman Tuhan katakan itu harusnya menjadi tempat pembelajaran dalam membangun relasi hubungan interpersonal. Rumah itu harusnya bukan jadi tempat melatih kekerasan. Rumah tangga itu, keluarga itu harusnya jadi tempat untuk belajar membangun relasi interpersonal. Interpersonal itu maksudnya hubungan suami, istri, mama, papa dengan anak-anak dan juga dengan keluarga yang lainnya. Ya, tempat membangun relasi bukan tempat melatih kekerasan, begitu ya, melakukan kekerasan. Nah, relasi-relasi yang ada dalam keluarga kita lihat kalau di dalam konteks Efesus ini ya pada zaman Paulus itu adalah zaman Yahudi, kebudayaan Yahudi yang ditonjolkan, maka di sana sebenarnya menganut patriarkat ya, yaitu laki-laki dewasa itu sebagai pusat kehidupan. Maksudnya itu laki-laki itu menjadi sangat menonjol ya. Misalnya kalau di dalam kami orang Chinese juga seperti itu. Laki-laki itu menjadi yang utama ya, tetapi di dalam Tuhan kita tahu bahwa laki-laki maupun perempuan sama di hadapan Tuhan, tetapi laki-laki itu punya peran yang sangat-sangat penting dalam keluarga yang harus dihormati, yang harus dihargai dan didukung oleh
para wanita ya, entah itu istri dan juga anak-anak. Nah, nasihat Paulus bagi keluarga apa? Ya, di dalam bagian sebelumnya di pasal 5, di sana bicara tentang relasi suami istri. Dalam keluarga itu ada suami istri, ya, suami istri. Nah, di sana suami dan istri itu harus saling menghargai, menghormati, saling mengasihi. Nah, seorang suami itu dikatakan dia harus mengasihi istrinya itu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Bayangkan ya, berarti apa seorang suami itu dia harus siap mengorbankan hidupnya ya dengan mengasihi Kristus. Kristus mengasihi jemaat itu dengan menyerahkan dirinya bagi jemaatnya. Nah, oleh karena itu firman Tuhan tuh bilang suami adalah kepala istri, ya, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat di dalam Efesus 5 ayat 23, ya. Nah, oleh karena itu, apa yang harus dilakukan dalam relasi suami istri, apa yang harus dilakukan oleh seorang istri, ayat 22 itu katakan, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi seorang istri itu, dia memang secara derajat, kita sama di hadapan Tuhan. Tapi dalam kehidupan rumah tangga, laki-laki itu adalah pemimpinnya, dia adalah imam, ya, yang harus dihormati. Seorang istri itu harus tunduk, bukannya nanduk gitu ya. Nah, seringkali seorang istri itu sering nanduk, makanya sering terjadi masalah ya. Saya yakin 80% masalah pertengkaran, kekerasan dalam keluarga itu sebenarnya dua pihak itu ada andil di dalamnya, ya, ada andil. Ya. Hanya sedikit sekali yang bukan karena ada timbal balik gitu ya. Mungkin ada masalah secara psikologis yang dilakukan, yang terjadi akhirnya terjadi kekerasan. Jadi suami istri itu harus saling menghormati dan menghargai. Nah, kemudian relasi orang tua dan anak di dalam keluarga, ya. Nah, di dalam budaya orang Yahudi itu, waktu firman Tuhan yang kita baca tadi ditulis itu, ada hukum patria potestas. Ini adalah hukum seorang ayah sebagai pemilik keluarga. Berarti dia itu memiliki kuasa untuk melakukan apapun atas anggota keluarganya. Mengerikan sekali ya. Berarti seorang ayah pada masa itu mau lakukan apa aja terhadap keluarganya itu nggak masalah, karena saya pemilik kok gitu ya, pemilik ya. Nah, di dalam konteks inilah Rasul Paulus datang ngajarin sesuatu yang berlawanan dengan hal ini ya. Kita lihat Rasul Paulus bilang, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ya, Paulus mengajarkan, kamu juga harus taat sama orang tuamu. Kalau ini kan total ya, mau lo taat, nggak taat, kalau si papa itu adalah hukumnya gitu ya. Pemilik, mau dia punya kuasa lakukan apa aja. Gue mau pukul anak gue, mau pukul istri gue, itu urusan gue gitu ya. Dijadikan kayak barang begitu ya. Nah, tapi Rasul Paulus bilang taatilah orang tuamu, tetap harus taat, tapi ini loh ada pembatasannya di dalam Tuhan, ya. Berarti kalau seorang orang tua mengajarkan atau melakukan sesuatu yang di luar Tuhan, maka seorang anak bisa tidak mentaati orang tuanya, ya. Di luar Tuhan itu berarti sesuatu yang melanggar perintah Tuhan, sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, misalnya orang tua suruh kamu mencuri, gitu ya. Jelas kamu boleh katakan tidak, saya tidak akan lakukan itu. Ya, mencuri itu jelas adalah dosa, ya, mengambil sesuatu yang bukan punya kita, ya. Nah, kata di dalam Tuhan ini menjadikan seorang ayah itu dalam tanda kutip ini ya, turun kelas di bawah Tuhan, ya. Jadi kalau di sini ayah itu adalah di atas segala-galanya, ya. Ayah adalah hukumnya, tapi di dalam firman Tuhan, ayah itu di bawahnya Tuhan. Yang harus kita ikuti adalah Tuhan, ya, adalah Tuhan.
Dan hukum kelima memberi tempat bagi keberadaan seorang ibu juga yang harus disejajarkan dengan ayah, ya. Karena di sana kan dikatakan ya, hormatilah ayahmu dan ibumu, ya, ayahmu dan ibumu. Berarti dalam keluarga ayah dan ibu itu punya posisi yang sama. Seorang ibu itu sama, kita harus hargai, ya. Jadi bukan taat hanya sama ayah saja, tetapi juga sama ibu juga punya posisi yang sama, ya. Nah, ketika anak menghormati ayah dan ibunya, maka firman Tuhan katakan berkat akan hadir, ya, berupa kebahagiaan dan umur panjang, ya, umur panjang, ya. Kalau ini dilakukan. Nah, di dalam ayat yang keempat menarik nih ya, tentang peran di dalam terjemahan yang lain dikatakan ya, saudara-saudara yang menjadi ayah, janganlah memperlakukan anak-anakmu sedemikian rupa sehingga mereka menjadi marah. Sebaliknya, besarkanlah mereka dengan tata tertib dan pengajaran Tuhan. Ya, terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ya, jadi jangan memperlakukan anak sehingga buat marah, kemudian harus dibesarkan dengan tata tertib dan pengajaran Tuhan. Ya. Nah, ini ingin mengatakan bahwa anak itu bukan benda mati yang bisa diperlakukan secara sembarangan. Ya. Makanya kita bicara dalam rumah tangga itu seorang anak harus diperlakukan juga dengan baik, bukan hanya anak kepada orang tua, tetapi sebenarnya satu hubungan yang timbal balik. Nah, ketika orang tua melakukan kekerasan kepada anak, berarti itu sama memperlakukan, membuat anak menjadi marah, ya, sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, anak sebagai milik Tuhan harus dibesarkan dalam nasihat dan ajaran firman Tuhan, ya. Jadi ingat yang anak laki-laki, ketika kamu besar nanti menjadi seorang suami, seorang ayah, kamu punya peranan yang sangat besar untuk membawa keluargamu hidup dalam takut akan Tuhan. Dan peranan seorang ayah untuk membawa anak kepada Tuhan itu sangat besar sekali, ya. Oke. Nah, ayah menjadi pusat teladan kehidupan di dalam keluarga. Dapat belajar tentang ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi, ayah itu menjadi pusat teladan, ya, pusat teladan. Jadi memang tuntutan atas seorang pria itu tidak mudah, ya. Pria itu harus menjadi teladan bagi istrinya, bagi anak-anak, ya. Jadi ini yang firman Tuhan katakan. Kenapa? Kita lihat ya, ada tulisan seorang Dorothy Lawnorty, dia katakan, si Dorothy ini bilang, anak itu belajar dari bagaimana mereka hidup, ya. Jika seorang anak itu besar hidup dengan kritis, ya, dikritisin terus, dia akan belajar untuk menghakimi. Ya. Seorang anak yang hidup dengan hostility itu, dengan kemarahan, dia akan belajar untuk fight, ya, untuk berkelahi, untuk melawan, ya, dan sebagainya, ya. Kita lihat ada 12 kalau nggak salah saya hitung, ya. Di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan 8, ya. Jadi apa yang anak-anak alami di dalam keluarga itu akan muncul di masa depan, ya, karena dia belajar gitu. Nah, kalau seorang anak diterima dengan baik, dia akan belajar mengasihi. Jika seorang anak itu dia dibesarkan dengan pujian, dia akan belajar untuk menghargai, ya, dan sebagainya. Nah, kesimpulan buat kita, jadi anak-anak remaja perlu belajar hal ini, perlu menyadari bahwa KDRT itu adalah realitas yang terus bertambah kasusnya. Kita harus tanamkan dalam diri kita, kenapa saya perlu belajar tentang hal ini, karena ini kasus kekerasan ini terus bertambah, ya. Dan beberapa waktu yang lalu ternyata ketika kita bicara hukum, yang mengerikan adalah ternyata di tengah-tengah keluarga aparat hukum itu pun melakukan kekerasan, ya, kekerasan terhadap istri dan anaknya. Nah, kasus itu akhirnya beredar, nanti Bapak Ibu, anak-anak bisa cari di YouTube atau di browser, bisa browsing, ya.
ada aparat keamanan itu dia melakukan kekerasan terhadap anaknya dan istrinya. Anaknya sempat rekam dan dia kirim ke IG-nya sebelum HP-nya itu direbut oleh papanya itu yang sedang ngamuk itu dan dihancurkan. Nah, berita yang tersebar itu akhirnya membawa si bapak ini ke ranah hukum, ya. Ketika si bapak ini masuk dalam ranah hukum, dia terancam pekerjaannya sebagai aparat hukum pun terancam begitu kan ya. Selain jelas dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu sesuai dengan hukum melanggar ini yang KDRT. Nah, kita perlu belajar menunjukkan dan kepedulian dan siap memberikan dukungan bagi teman yang mengalami KDRT, ya. Nah, kadang ini yang saya bilang tadi itu seringkali ditutupi, ya. Nah, yang biasanya tahu itu seorang anak, misalnya remaja itu dia nggak akan datang kepada orang dewasa. Kadang mungkin dia merasa malu dan sebagainya. Tapi kadang bisa cerita sama teman yang dekat. Nah, sebagai teman dekat, kalau kamu tahu ada temanmu ngalami KDRT, kamu harus siap memberikan dukungan. Ya, bagaimana caranya? Misalnya kamu bisa mengundang pembimbing atau hamba Tuhan untuk memberikan pendampingan dan penguatan. Ya, pendampingan dan penguatan, misalnya masalah-masalah yang perlu diselesaikan, pengampunan, bagaimana dia dibimbing untuk melihat kebenaran firman Tuhan sehingga dia bisa memutus rantai di masa depan untuk tidak melakukan hal yang sama. Karena sekali lagi kita tadi lihat bahwa seorang yang menjadi korban KDRT sangat besar kemungkinan ke depan dia menjadi pelaku KDRT lagi. Mungkin bentuknya berbeda, ya. Sama halnya dengan seorang yang sering dibully, pada akhirnya dia akan menjadi pembuli, ya. Saya lihat satu film, dia itu ada seorang anak remaja, dia sering dibully, ya. Dia dibully, akhirnya dia bawa pistol, temennya yang ketawain dia itu langsung ditembak dan langsung 3 orang sekaligus begitu, ya. Nah, itu sesuatu yang sangat mengerikan. Nah, kepedulian kita itu bisa kita tunjukkan dengan mengarahkan kepada orang yang bisa membimbing dia, menguatkan dia, sehingga dia tetap bisa punya harapan hidup di masa depan dengan lebih baik, tidak terjerumus lagi ke dalam tindakan kekerasan yang lainnya. Ya, ini yang saya sampaikan, kiranya Tuhan menolong kita untuk boleh bersama-sama menunjukkan kepedulian kita dalam hal ini. Ya, entah itu tetangga kita, di tengah-tengah keluarga besar kita, kalau ada, nah, itu menjadi bagian yang kita perlu perhatikan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau menolong kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, melihat prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, bagaimana kami harusnya hidup di dalam keluarga, sebagai orang dewasa memperlakukan anak-anak, demikian juga anak-anak kepada orang tua. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong dengan masalah KDRT yang terus terjadi di sekeliling kami, di negara kami, bahkan di dunia ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya hukum terus boleh ditegakkan dan juga di tengah-tengahnya kami adalah bagian dari hidup bersama. Kiranya Tuhan menolong kami, memakai kami untuk boleh menjadi alat berkat-Mu pula, untuk siap menjadi alat Tuhan, untuk boleh menopang, menguatkan orang-orang yang kami tahu mengalami masalah hal ini. Dan jikalau kami sendiri mengalami, kiranya Tuhan juga menolong kami boleh bertemu dengan orang yang tepat untuk mendapatkan pertolongan, sehingga pengaruh daripadanya kami boleh putuskan dengan memandang kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mati bagi kami, yang memberikan kami masa depan yang penuh pengharapan, bukan masa depan yang buruk. Di dalam Tuhan kami tahu pasti ada janji, ada jaminan yang indah bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami tidak lagi hidup dengan segala keadaan yang buruk di masa lalu,
dan kami boleh sungguh mengandalkan Engkau saja. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.